Dari brosur di halaman 3 ada 3 orang yang melewati majelis. 1 orang berlalu meninggalkannya, yang kedua malu-malu, dan yang ketiga langsung bergabung dengan majelis. Mohon tausiahnya terkait yang malu-malu, maka Allah juga malu kepadanya. Ya, 2 orang, kan ada 3 orang itu dalam hadis Nabi tadi disebutkan. Begitu 3 orang tadi mendapati majelis Rasulullah, ya, yang 2 langsung mendatangi. Jadi 3-tiganya itu tahu ada majelis Rasulullah. Nabi sedang menjelaskan wahyu. Nabi sedang mengajar pada para sahabatnya. 3 orang tadi tahu. Jadi semuanya tahu. Yang 2 itu mendatangi majelis Rasul. Fa'aqbalasnani. Yang satunya lagi pergi. Yang 2 tadi yang datang mendatangi majelis Rasul tadi, yang satu itu melihat tempat duduk yang memang tersisa masih kosong. Faro'a furjah fil halqati fajalasa fiha. Maka dia segera duduk di tempat kosong yang masih sisa itu. Lah yang satu tidak. Yang orang kedua tadi, dia tidak di situ, mungkin malu pada orang yang hadir di situ juga, mungkin malu pada siapa, pada yang lain, sehingga dengan malu-malu tapi tetap ikut di situ, tetap ikut duduk. Mungkin malu kalau mau ikut pergi temannya yang ketiga tadi, malu untuk pergi. Mungkin malu untuk meninggalkan, berdiri meninggalkan majelis itu padahal masih berlangsung. Intinya malu untuk tidak menuntut ilmu. Orang yang kedua tadi, meski duduknya itu di belakang, namun dia tetap di situ mengikuti dengan seksama. Malu kalau sampai meninggalkan majelis itu. Malu kalau sampai tidak menuntut ilmu. Malu kalau sampai tidak paham dinullah. Malu kalau sampai tidak mengamalkan agama Allah ini, maka Allah pun malu kepadanya. Dalam arti Allah malu itu ya, bahwa orang ini, orang yang kedua tadi, itu tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Allah itu malu kalau sampai tidak mencatat kebaikan. Karena orang tadi juga malu untuk tidak meninggalkan tempat itu, untuk meninggalkan tempat itu malu, untuk tidak menuntut ilmu itu malu. Untuk tidak paham, tidak mengamalkan, malu kepada Allah. Maka Allah malu kepadanya. Sehingga dia duduknya di situ itu yang sebab malu kepada Allah. Maka dia tetap duduk di situ meski ada di belakang. Namun tetap mendengarkan dengan penuh perhatian, paham, dan kemudian diamalkan. Nah, sekarang ini banyak orang yang malu kepada manusia, namun tidak malu kepada Allah. Melanggar aturan Allah tidak malu, tetapi melanggar aturan manusia itu malu dan pekewuh. Melanggar aturan Allah tidak pekewuh. Tidak pekewuh, tetapi menolak manusia itu pekewuh. Menolak manusia pekewuh. Lebih bisa menolak Allah daripada menolak manusia. Dengan alasan pekewuh. Tetapi tidak pekewuh untuk nolak Allah. Lebih pekewuh nolak manusia mung goro-goro hanya gara-gara itu teman kerjaannya, tetangganya, mungkin pimpinan di tempat dia kerja, itu malu untuk menolak kalau ajakannya tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan ketentuan Rasul, itu malu untuk menolak. Apalagi dia merasa kepotangan budi, padahal budi ra duwe utang.
Dia merasa punya hutang budi dengan tetangganya misalkan. Gitu, mungkin saat sakit tetangganya yang meriksakan. Mungkin tetangganya sering mengirimkan lauk pauk, sayur mayur. Mungkin tetangganya sering membantu SPP anak-anaknya. Mungkin tetangganya ikut membantu memperbaiki rumahnya yang bocor-bocor saat hujan. Sehingga merasa kehutangan budi. Saat diajak tetangganya untuk melakukan satu perbuatan yang tidak dibenarkan agama, ora iso nolak, pekewuh. Pekewuh wis dingewangi sprono seprene. Masa iya saya dimintai bantuan tenaga saja tidak mau? Padahal bantuan tenaga itu, permintaan pertolongannya itu tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Isin arep nolak. Hatinya berperang itu. Jadi ngerti, wah ini tidak ada tuntunan dalam agama. Tapi saya mau nolak ndak bisa, pekewuh. Apalagi yang bersangkutan itu bos saya. Apalagi yang bersangkutan itu tetangga yang sudah sangat banyak membantu saya dan keluarga. Fitrahnya, hati kecilnya berperang itu. Ngerti nek aku ngene iki dosa. Kalau mengiyakan permintaan tetangga itu saya dosa. Tapi saya tidak bisa menolak. Kalau saya tolak, bagaimana nanti kalau saya butuh bantuan? Tetangga saya sudah tidak mau membantu lagi. Ya toh? Saking pekewuhnya dengan manusia, melupakan Allah, bahwa yang maha segalanya itu Allah. Kita punya kesulitan itu yang membantu Allah. Kalau itu ditolak, wong kuwi bosing kok nek dipecat piye? Sudah bingung. Di sini berperang, gundah gulana gelisah antara iya tetapi dosa, tidak tetapi hilang bantuan dari tetangga, dipecat dari pekerjaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Umumnya manusia yang hatinya sepi dari iman lebih memilih menolak Allah daripada menolak tetangga, daripada menolak manusia. Umumnya begitu. Nah, maka kita sebagai hamba Allah dahulukan Allah. Jangan pekewuh nolak manusia. Tolak dengan yang baik, dengan cara yang santun. Ya. Maka jangan khawatir untuk menomorsatukan Allah itu. Ingat ya, selama kita tidak meninggalkan Allah, tetap mengutamakan Allah, selama itu kita tidak akan kehilangan apapun. Namun sekali kita melupakan Allah, meninggalkan Allah, kita akan kehilangan segalanya. Akan kehilangan semuanya. Namun kalau terus bersama Allah, mengingat Allah terus, kita tidak akan kehilangan apapun. Karena Allah akan membersamai kita. Tidak ada yang lebih indah daripada pembersamaan dari Allah. Orang yang mendapatkan pembersamaan dari Allah itu akan merasakan luar biasa, keindahan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke.